Halo semua, selamat datang di podcast Kebangsaan. Sebelum dimulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Hajral Sofi, selaku host dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemani oleh Mbak Kristina. Halo semuanya, namaku Christina Teresa. Saat ini sedang ditempatkan di kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Nah, oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa kita, di mana sebagai generasi muda kita punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia. Bersama kita hari ini hadir teman-teman dari berbagai kampus lainnya. Ada Mbak Tania, Mbak Anissa, Mas Fredrik, dan Mbak Galda. Halo semuanya. Halo, Halo, halo. halo semua. Iya, Halo, gimana Mbak semua Galda, kabarnya hari ini? Mbak Anissa, Baik, Mas Fredrik. Mbak. Baik, Ini. baik, baik. Alhamdulillah Iya, baik. syukurnya ya walaupun kita Iya, walaupun penempatan kita berbeda-beda, syukurnya kita boleh hadir di tempat ini untuk melaksanakan podcast ini dalam keadaan baik ya. Nah, saat ini kita akan berbagi pandangan kita nih, Mbak dan Masnya, pengalaman-pengalaman kita seputar topik podcast kita hari ini. Berbicara tentang tema podcast kita hari ini, menurut teman-teman semuanya nih, apa hal yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air saat ini? Kalau bicara tentang cinta tanah air, aku tuh selalu ingat pengorbanan para pahlawan, yang mana mereka berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita juga harus sadar bahwa kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini diperoleh dari perjuangan dan pengorbanan besar mereka gitu. Benar banget, setuju sih aku. Jadi kebebasan kita saat ini, adanya kita di tempat kita saat ini masing-masing itu tidak terlepas dari perjuangan pahlawan kita di masa lalu. Menurut Mbak Galda, ada tanggapan dari Mbak Galda? Ya, menurutku sih selain mengenang sejarah ya, kita juga perlu menghargai perjuangan orang Indonesia terdahulu dengan hal positif, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga toleransi, dan memanfaatkan teknologi untuk hal yang baik. Ini juga termasuk implementasi cinta tanah air, kalau menurutku seperti itu. Setuju banget sih Mbak Galda. Apalagi sekarang ini dengan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI). Jadi teman-teman di Kanta ini kayak bisa memanfaatkannya untuk misalnya menyebarkan informasi nih di Kantanya apa-apa aja yang program-programnya, kegiatan-kegiatannya. Jadi kan dengan AI itu kan memudahkan kita untuk membuat infografis dengan visual yang menarik dan berbagai macam hal-hal yang sifatnya kreativitas. Kalau menurut Mbak Betul. Anissa gimana nih? Ya, benar banget. Aku setuju sama apa yang Bang Hajral tadi sampaikan. Di era digital seperti sekarang ini, kita para Gen Z pasti sudah melek banget dong dengan teknologi. Ma- Kita bisa bikin video, kemudian desain grafis ataupun tulisan yang menumbuhkan semangat persatuan. Buat teman-teman yang suka traveling, Indonesia ini kan punya banyak banget tempat-tempat yang indah yang harus kita kunjungi. Salah satunya itu ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Di sana kita bisa lihat orang hutan, buaya, bahkan kita juga bisa lihat burung enggang di habitat aslinya loh. Oh iya, buat teman-teman, kalau misalnya bepergian di tempat-tempat yang indah di Indonesia, jangan lupa untuk bikin vlog ya, supaya banyak masyarakat luar yang tahu tentang keindahan Indonesia. Benar banget. Jadi yang punya hobi traveling nih, jangan lupa didokumentasiin terus di-share ke media sosialnya karena itu bisa juga menarik baik itu pengunjung lokal maupun pengunjung dari luar. Kalau Mbak Anissa sendiri hobi traveling ya Mbak ya? Iya, lumayan Mbak, suka traveling. Pernah kemana aja Mbak? Kalau ke Tanjung Puting itu aku pernah di bulan Juni kemarin. Di sana seru banget Hmm, teman-teman. Teman-teman yang jauh dari Kalimantan harus ke sana buat ngelihat orang hutan di habitat aslinya. pengen sih kita yang ngelihat orang hutan. Aku sendiri belum pernah ngelihat orang hutan. Iya sih, Kalau dari asli teman-teman penasaran yang lain, banget. benar. Penasaran kan kita pengen berinteraksi dengan orang hutannya langsung. Kalau dari teman-teman yang lain pernah mengunjungi tempat spesifik apa aja nih? Mbak Tani pernah kemana Mbak Tani? Hmm, aku tuh jarang jalan-jalan gitu.
Jarang jalan-jalan nggak apa-apa Mbak. Nanti bikin plan aja. Tapi suka Iya, iya, jalan-jalan iya. nggak Mbak? Suka sih, cuman memang ada keterbatasan izin ya. Ya, iya bener banget. Kalau Mas Fredrik suka Ah, traveling nggak? lumayan. Ke pantai sih paling sering. Mau di Ke Batam, pantai. di Padang, ya pantai. Ya Udah ke terakhir ke pantai Pulau anak Seribu jangan. banget nih berarti. Kemana Mas? Betul. Pulau Seribu. Ke Pulau Seribu. Nah, Juga belum pernah sih Mas. Nanti kayaknya harus buat plan nih ya, keliling. ya. Kalau Mbak Galda Kemarin pernah saya, kemana aja Mbak? Heeh. Saya sama sih kayak Mbak Tania ya kurang suka traveling, tapi bukan karena nggak dikasih izin, lebih ke malas gerak aja sih. Cuman kalau yang Mager ya. travel ya travel terakhir itu aku ke Danau Toba juga ke Pulau Samosir bareng mama juga. Di situ lihat kalau nggak salah ada kayak bukit yang kayak gua batu yang ada mitologinya, ada batu gantung gitu seingatku ya. Oh Nah, iya benar. Saya iya sendiri iya juga iya. dari Sumatera Utara, Iya. Mbak. Jadi emang Iya. ada itu batu gantung. Kalau Mas Hajra, gimana Mas? Partner saya nih, suka traveling nggak Mas? Kalau saya lumayan suka traveling ya paling ke daerah-daerah sekitar. Karena aslinya dari Tanjung Pinang ya paling ke Batam, ke Mm-mm. Pekanbaru, ke Padang, ke Medan pernah, terus ke Jakarta gitu sih Mbak. Jadi kita tuh sebenarnya Indonesia tuh punya banyak banget tempat yang bisa dituju ya, dan semuanya indah, semuanya punya karakteristiknya masing-masing dan patut kita perkenalkan kepada orang luar. Nah, untuk Setuju Mbak. tanggapan, ada tambahan nggak dari Mbak Anissa? Maaf, maaf, saya Mas Frederick. Gimana Mas? Ada Ya Mas tambahannya? Predik gimana nih? ah, bikin traveling boleh, tapi jangan lupa juga kita perlu aksi nyata seperti menjaga kebersihan, lingkungan, menggunakan produk lokal, dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Apalagi sekarang, sudah banyak produk Indonesia dengan kualitas yang bagus. Contoh nih, dari daerah saya, keripik kentang Mustafa Balado Snack. Nah, ini keripik ini udah nembus pasar internasional sampai ke Malaysia, Qatar, Turki, Kazakhstan, Tajikistan, dan Mekah. Pokoknya sudah nggak kalah deh dengan produk luar negeri. Jadi, kita harus bangga dengan produk lokal. Menarik banget ya kayak dari tumbuhan tropis ubi terus diolah jadi keripik kentang Mustafa Blado Snack bisa menembus pasar bahkan sampai ke Kazakhstan, Tajikistan yang kayaknya kita tuh jarang banget dengan produk kita sampai sana gitu. Kalau menurut Mbak Galda gimana? Kalau kalau bicarain tentang Kabupaten Nagan Raya nih, tempat aku bertugas, itu mereka masih belum ada produk yang bisa tembus pasar internasional kayak dari daerah Mas Fredrik ya. Tapi di sini yang aku kagumi, adat istiadatnya masih sangat kental kayak gitu. Mereka juga sangat welcome dengan pendatang atau perantau seperti aku. Jadi kalau misalnya ada acara besar, 17 Agustusan ataupun Maulid, Kanduri, mereka pasti akan mengundang em, orang-orang kayak aku gitu ke sini. Jadi sangat ramah masyarakatnya. Seru banget ya Mbak ya, kalau misalnya kita sebagai pendatang nih, kita datang ke daerah baru dan masyarakatnya juga welcome ke kita untuk ikut acara mereka. Kalau Mbak Galdanya sendiri selama event-event tersebut tuh gimana Mbak? Menurut Mbak tuh selama mengikuti event kegiatan tersebut? Saya pernah menghadiri 17 Agustusan di kampung di daerah sini kan. Itu mereka antara kampung satu dengan kampung lainnya masih sangat kuat ikatannya. Jadi perayaannya juga lebih meriah seperti itu. Gitu aja sih. Kalau kalau dari Mbak Tania pernah ikut kegiatan-kegiatan di penempatannya sekarang nggak? Kebetulan penempatan kemarin tuh kami kan nggak sempat buat acara ya, nggak sempat buat kegiatan 17-an, cuman ada upacara, di mana kami pakai baju adat, itu doang paling. Oh, baca dan Mm-mm.
Itu juga suatu hal yang menunjukkan rasa cinta tanah air ya Mbak, ya kita menghargai adat istiadat dan busana tradisional kita. Ada tambahan Mbak? Aku juga ingin menambahkan nih, rasa cinta tanah air itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Apalagi kita ini kan ASN ya, harus banget mencerminkan sikap disiplin, taat aturan, dan menghargai perbedaan. Karena kan bangsa Indonesia itu lahir dari persatuan, walaupun kita kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat gitu. Itu aja. Oh, Mas Hagral, pasti mute Mas, boleh di unmute dulu Mas. Sorry. Wah, luar biasa sekali pandangan dari teman-teman. Jadi jelas ya bahwa cinta tanah air itu dapat dilakukan dengan mengingat dan mengenang jasa para pahlawan tanah air yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita dengan bekerja keras, belajar, menjaga toleransi. Juga dapat pula rasa cinta tanah air itu diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, dan yang tak kalah penting adalah melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga lingkungan dan mencintai produk lokal. Benar banget. Jadi visualisasi bangsa kita itu saat ini tidak hanya dalam bentuk simbolik seperti mengibarkan bendera atau mengikuti upacara dengan menggunakan pakaian adat, tapi bisa kita visualisasikan dalam program dan gerakan nyata di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang Mbak Dan bilang tadi, kita bisa membuat konten edukatif, memanfaatkan AI, atau sekedar kita membuat vlog perjalanan kita selama liburan untuk memperkenalkan wilayah kita sendiri. Jadi kita bisa membawa budaya tradisional kita itu ke ruang modern. Semoga podcast ini menginspirasi kita semua untuk semakin bangga menjadi bangsa Indonesia serta berkontribusi bagi kemajuan negeri tercinta kita. Menutup podcast kita hari ini dari Mbak dan Masnya nih, ada pesan untuk anak muda zaman sekarang nggak ini? Kita bilangnya anak muda zaman now, generasi kita. Ada nggak yang mau disampaikan dari Mas dan Mbaknya? Silakan. Aku dulu ya. Boleh. Menurutku yang paling penting itu adalah cintai budaya kita, pelajari sejarah, dan jangan lupakan asal-usulmu gitu. Lanjut, ada yang mau ditambahin dari Mbak Tania? Kalau dari aku tuh, jadilah cahaya walau di tempat paling gelap sekalipun, karena bangsa ini butuh orang-orang yang terus menyalakan harapan gitu. Mbak Anissa, mungkin ada yang mau disampaikan untuk anak muda zaman now kita, Mbak? Ya, kalau dari aku, kita itu mulai dari hal kecil, dari rumahmu, dari kampungmu, dan cintailah, karena cinta tanah air itu bukan cuma tentang teori, tapi juga tentang aksi. Setuju. Penutup kita nih, satu lagi Mas Fredri. Ada yang mau disampaikan, Mas? Kalau dari saya sih berani, jangan takut punya ide, jangan minder jadi anak bangsa. Dunia perlu dengan sinar suara kita. Ya, kita harus berani sebagai anak muda. Nah, itu tadi menjadi penutup podcast kita saat ini. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman dari berbagai kantah yang hadir dalam podcast episode kali ini. Semoga kita sebagai pemuda bisa memvisualisasikan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.